Adiwiyata. Kali ini kita akan membahas Pokja yang sangat menarik dan aku udah membawa narasumbernya. Perkenalkan namanya. Saya Tasya Rahmani dari Sekolah Kelas 1. Pokja kamu ini apa sih? Aku ini kebetulan dari Pokja Perikanan. Oh, perikanan. Nah, apa sih tugas utama dari Pokja Perikanan itu? Pokja Perikanan di sekolah aku itu yaitu mengelola kolam yang ada di lingkungan sekolah kita. Mulai dari perawatan kolam, pemberian pakan, terus kayak kayak memantau ikan gitu loh, perkembangan ikan. Terus ya udah menjaga kebersihannya. Oke, ikan apa aja sih yang ada di dalam kolam itu? Buat ikannya itu kayaknya tuh aku agak lupa ya. Waktu itu sih yang gede-gede itu kayak ada ikan mas, terus ikan koi, terus ikan nila, terus yang kecil-kecil gitu loh, kayak warnanya tuh lucu-lucu gitu loh. Tapi aku pribadi kalau megang tuh kayak geli, tahu kan kalau megang ikan gimana? Nah, padahal dulu kan kalau misalnya megang ikan tuh kayak suka banget gitu, terus kan kayak loncat-loncat, iya betul banget kan. Nah, terus dalam Pokja tersebut apa saja sih yang terlibat dalam orang-orangnya? Siapa saja? Itu tuh di kemarin di Pokja Perikanan itu kebetulan dari sekolah itu milih kelas 10 sama kelas 11. Nah, kebetulan aku dari kelas 10. Nah, partner aku itu dari kelas 10, dari kelas aku sendiri itu cuma ada Cae. Cuman karena Cae jaga kantin, jadi dia aku sendiri. Tapi nggak sendiri dong, kan ada iya di angkatan lain tuh. Terus ada kakak kelas juga, kayak saya teman sebangku aku kemarin tuh si Haifa dari kelas 10 AK2, terus ada Mutia dari 10 MP2, terus ada siapa ya, aduh aku lupa lagi, Jiwa. Nah terus ada kelas yang baik banget. Gimana cara Pokja Perikanan merawat kolam dan ikannya? Kalau kemarin tuh pas lagi kelima itu kayak kita bikin bel ke bawah, terus habis itu kita dibagi tuh jadi kedua kelompok, yang satu kelas 10, yang satu kelas 10, yang satu kelas 11. Nah di situ tuh kita jadi kelas 10 satu kolam. Terus habis itu kita pertama nguras kolamnya dulu tuh, terus habis itu sampai airnya habis. Itu sebenarnya agak bingung sih, karena yang tahu gurunya tuh ya apa sih namanya, kayak kadang ada kelihatan gurunya, kadang enggak, jadi kita kayak harus mandiri gitu. Jadi berarti nggak ada pembinanya ya? Ada, cuman ya kan pembinanya juga harus kesini, harus kesana gitu kan, jadi nggak terus tetap stay di situ. Itu pas udah dikuras kolamnya, disikatin gitu loh, kan banyak lumut pasti dalam kolamnya, apalagi kan jarang juga dikuras kolamnya, dibersihin. Tapi sebelum dikuras itu sebenarnya tuh nunggu air surut, terus ditangkap ikannya. Ya, itu tuh paling sulit sih itu. Ikan, tahu kan kalau ikan gimana kalau nggak ada air gitu kan, pasti kayak loncat-loncat gitu kan. Apalagi di situ tuh di kolam itu tuh ikannya gede-gede gitu loh, kayak udah siap buat dimasak. Ya, terus habis itu ya udah kita masukin ke ember, airnya dikuras, disikat-sikat. Terus aku juga sempat gitu, apa sih namanya, bersihin kendi yang buat air mancing gitu kan, ya dikobok-kobok lah gitu. Udah bersih bau banget, bukan bau lagi, itu lain kayak amis gitu kan, udah tahu kan ya gitu. Kayak aduh iya, kita untung aku sendiri kan waktu itu pakai masker, terus mungkin tapi yang lain, tapi pas bersihin itu tuh kayak nggak kerasa banget amisnya. Mungkin kalau yang lewat mungkin cium baunya gitu. Udah sih gitu aja. Selama berapa hari sih kamu bersihin itu kolamnya? Itu kita seharian gitu loh, bersihin kolamnya ya. Itu hari apa ya, hari Rabu. Nah terus Kamisnya itu satu kolamnya lagi bareng-bareng gitu. Sebenarnya kalau tambang kerja sendiri ada yang mana kita tinggal bersangkutan dengan nyawa. Karena kita ngerjain bareng. Iya, udah bareng gitu.
lainnya gitu nggak terlalu berat jadi bisa bareng-bareng kan. Terus kayak yang bilang paling ya cuma ya apa sih bikin kolam gitu terus juga dari pemda ya gitu terus SOP dan segala macam ya tahu lah. Iya. Juga paling ya kalau misalnya itu doang sih tapi itu bukan tantangan sih itu lebih kayak sebuah hal yang kayak bikin aduh males nih gitu habis banget gitu apalagi Oke, apa manfaat mendukung pembelajaran praktik dan kita jadi tahu gitu loh gimana sih sekolah terus kayak nangkap ikan tuh walaupun saya sendiri nggak nangkep paling cowok-cowoknya doang terus juga apa sih namanya jadi tahu kayak melihara ikan gimana sih terus gitu gimana sih biar tahu nih mana ikan cewek mana ikan cowok gitu kan itu waktu itu saya dikasih tahu tuh sama itu juga apa ya kayak kalau di Pokja Perikanan itu bukan cuma kayak tahu tentang praktiknya aja tapi itu jadi apa tahu lah ada yang sama kompakan dan segala macam karena kan kita pada sendiri itu lebih keren gitu kan. Oke, gimana ke depannya perikanan Iya, oh jadi Pokja Perikanan gimana gitu ya saya sih berharapnya ya, di Pokja Perikanan itu ya, makin banyak program kerja yang bakal dilakuin gitu loh kayak bukan cuma tentang nguras kolam kasih makan ikan jadi kolam dan segala macam tapi ya ada gitu program-program lainnya yang bakal kita jalani gitu loh terus juga aja kayak makin kompak terus apa dampaknya perikanan dengan lingkungan sekolah? dampaknya ya gak jauh-jauh tuh dari kolam pasti kolamnya jadi bersih kan dia sendiri kan kemarin gimana yang tadinya yang butek dan segala macam karena lumut gitu kan jadi bersih gitu kan juga kita lebih memperhatikan gitu kayak ada sampah kan gitu kan terus Sebutnya ikannya makan sampah iya kan terus kan jadi mati gitu kan kasihan. Nah, kayaknya sama banget kan ya, karena saya lihat sama berolahraga kan. Iya betul. Dan juga niatnya aku tuh mau apa sih badminton gitu kan, tapi karena ada podcast ini jadi tertunda guys. Maaf ya yang badminton. Terus juga ya udah baru selesai. Oke, pertanyaan gimana perasaan kamu berada di Pokja Perikanan? Perasaan aku pastinya senang banget dong kayak merasa enjoy banget di Pokja Perikanan ini karena sama-sama ya humoris gitu lah terus sama-sama juga baik nggak yang gimana kan kalau tahu kan kalau sekarang tuh galak-galak ya gitu kan tapi enggak kita terus banget mereka tuh kayak dia saling dukung satu sama lain gitu deh terus juga kayak ya kita ngerasa kayak nyaman gitu malah kayak kemarin tuh kayak pas kalau saya yel kayak aduh udah mau berpisah nih ya, gitu. Sudah selesai podcast dari Tasya Pokja Perikanan. Untuk kali ini podcastnya sampai di sini saja. Bye.